ketika Nabi Muhammad Mi'raj, ini betul nih, saya nggak guyon nih. Lagi Muhammad Mi'raj, lihat ada orang bangun dari kuburan besar tinggi, mukanya nggak ada dagingnya. Umat Nabi Muhammad tuh, umat Islam, orang Islam. Jibril tanya, mana wahai Jibril, siapa itu Jibril? Gagah tinggi kok nggak ada dagingnya mukanya tuh. Oh, niku itu umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Betul. Ya bahasa bukan proposal, yang rajin minta, yang tukang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santun, salam hormat untuk para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu di dalam kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pagi untuk sahabat-sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga pagi ini kita selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kami mencoba mengkaji tentang manusia dimatikan 2 kali dan manusia dihidupkan 2 kali. Mari kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqdullahi akbaru min maqdikum anfusikum idh tad'auna ilal imani fatakfurun. Qalu rabbana amattana nataini wa ahyaytana natain fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka, sesungguhnya kebencian Allah lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari jalan ini, yakni dari jalan kekufuran itu, yakni dari jalan keingkaran itu, yakni dari jalan kesyirikan itu, yakni dari jalan
persekutuan itu. Surat Al-Mu'min ayat 11. Shadaqallahul azim. Maka jelaslah seluruh manusia itu pasti mati. Mati maksudnya mati jiwanya di sisi Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesuatu yang bernyawa pasti mengalami kematian. Jadi setiap manusia pasti pernah kufur, pernah ingkar hatinya kepada Tuhannya, kecuali manusia yang dikehendakinya, seperti para nabi, seperti para rasul, seperti para aulia Allah. Merekalah yang dikehendaki Allah bisa kembali menuju jalan fisabilillah. Akan tetapi mayoritas manusia tidak bisa menuju jalan itu tanpa bimbingan manusia yang duduk di makom itu, atau manusia yang kembali dengan paksa, yakni baiat paksa oleh Allah di saat hari perhitungan, hari pembalasan, ketika tiba-tiba ajal menjemput, matanya terbelalak, bagaimana mau pulang, kepada jalan pulang saja tidak tahu, bagaimana mau mati, sedangkan ia masih cinta kehidupan manusianya, sedangkan ia masih cinta badan-badan manusianya, sedangkan ia masih cinta pada istri dan suaminya, sedangkan ia masih cinta pada anak-anaknya, dan sedangkan ia masih cinta kepada hubbud dunya, harta-hartanya, ilmu-ilmunya, amal-amalnya yang membuat menyiksa diri manusianya. Karena saat di dunia merekalah yang paling sangat amat dicintainya selain Allah. Jadi cintanya saat hidupnya itu selain Allah. Maka yang diberhalakan, maka yang dipertuhankan selama ini di hatinya, ya selain Allah itu yang bakal menyiksanya kelak di saat hari pembalasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa manusia 2 kali mati dan 2 kali hidup. Jadi ayatnya menyebutkan hidup dulu, menyebutkan kematian dulu, bukan kehidupan. Yang pertama kematian 2 kali, dan yang kedua kehidupan 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas manusia memahami bahwa kematian yang pertama adalah ketika nanti badan-badannya sudah mati, badan-badannya sudah tak bernyawa, badan-badannya ketika itu dikubur di kuburan seperti ini. Inilah pemahaman mayoritas manusia bahwa kematian yang pertama itu adalah ketika badan-badannya sudah mati dan dikubur di kuburan, yakni badan-badannya secara zahiriyah dan secara syariatnya sudah mati dan dikubur di kuburan yang zahir pula, kuburan syariat seperti ini.
Pengertian manusia demikian. Di saat kematian yang pertama, dan kehidupan manusia yang pertama juga mayoritas manusia memahami kehidupan sekarang inilah yang dimaksud kehidupan yang pertama pula. Jadi saat di dunia ini ada kehidupan dan ada kematian, ada kematian dan ada kehidupan. Itu menurut mayoritas manusia yang belum bertuhankan Allah di hatinya, yakni di hatinya masih mempertuhankan selain Allah, mempertuhankan hawa nafsunya sendiri, maka pasti memahami makna dari Al-Quranul Karim pasti demikian. Kemudian kehidupan yang kedua disangka mayoritas manusia hidup yang ketika di akhirat nanti, ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya seperti kecambah nyukul pluk 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 pluk. Bayangan angan-angan manusianya kan demikian. Jadi hari kebangkitan itu diangan-angankan, dimisal-misalkan seperti bangkitnya badan ini dari alam kubur, seperti kecambah pluk pluk pluk. Begitu kan selama ini, karena selama ini yang jadi Tuhan manusianya, karena yang berkuasa atas aktivitas selama ini adalah badan-badannya, maka bayangan-bayangannya, maka angan-angannya, maka ilustrasi-ilustrasinya, seluruh ayat itu hanya memandang perjalanan-perjalanan badan-badannya. Jadi alam-alam gaib yang katanya nanti adanya setelah kematian itu, disangkanya semua itu perjalanan-perjalanan badannya. Ketika hidup di dunia ini badannya, ketika kematian itu datang kematian badannya, ketika di saat dikubur itu yang disiksa badannya, ketika nanti kiamat yang bangkit adalah badannya, ketika di akhir nanti badan-badannya, ketika melewati ketika di alam hisab nanti badannya, ketika saat melewati siratal mustaqim itu badannya, ketika masuk di neraka dan surga itu badan-badannya. Jadi semuanya serba badan, jadi semuanya serba syariat, jadi semuanya serba dohir, karena yang disembah, karena yang diberhalakan selama ini di hati kita adalah badan-badan kita inilah yang berkuasa di atas dunia ini. Seolah-olah badan ini yang berkuasa untuk berdiri, seolah-olah badan inilah yang berkuasa untuk duduk sendiri, seolah-olah badan inilah yang berkuasa jalan sendiri, seolah-olah badan inilah yang berkuasa mandi sendiri, seolah-olah badan inilah yang berkuasa memasak sendiri, seolah-olah badan inilah yang berkuasa untuk sholat sendiri, seolah-olah badan inilah yang merasa berkuasa untuk beribadah sendiri, seolah-olah badan inilah yang merasa berkuasa untuk zikir atau zuhud sendiri, seolah-olah badan inilah yang bisa berkuasa untuk kerja sendiri dan sebagainya. Seolah-olah
badan-badan inilah yang dipertuhankan. Badan-badan inilah berhala-berhalanya manusia. Jadi tingkatan-tingkatan neraka itu bercabang-cabang ketika manusia memberhalakan dirinya, memberhalakan badan-badannya, maka badan orang lainnya yang dipandangnya juga diberhalakan. Seolah-olah badan-badan ini mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan, mempunyai hidup sendiri-sendiri. Karena kita selama ini belum bertuhan, masih ateis, masih kafir, masih kufur, masih syirik, dan hati selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita.